Udah begini aja kali. Udah. Halo, balik bersama saya dengan MC Elektronik. Tetap di dunia yang sama, di kehidupan yang sama, di alam yang sama, tapi dengan jiwa yang berbeda. Poin hari ini gue pengen bahas apa ya? Gue pengen bahas tentang tetap dengan sosialnya kita, tetap dengan tentang realita kita. Dengan bahas juga punk juga, atau juga, dan music juga, dan punk juga. Dan ini gue lagi gue bikin konten dimanapun dan kapanpun gue mau, gue bikin konten. Dan lihat di belakang gue ada jemuran di rumah gue, di ruang tamu gue ada jemuran juga. Itu bukan rumah gue, ini ada rumah persinggahan gue bersama teman-teman gue semua di sini. Dan ya gue berpikir gue pulang dari Papua dan gue dapet tempat tinggal dari salah satu sahabat gue juga yang ngasih tempat tinggal ini. Dan akhirnya gue tinggal di sini bersama. Sekarang gue bersama anak gue. Gue baru pulang dari satu tempat kantor teman gue harus dikerokin, dan nanti gue kasih lihat kerokan gue gimana. Merah banget cuy asli anjing, karena gue terlalu banyak minum alkohol, kurang tidur, kurang makan, kurang air putih, dan akhirnya gue sakit. Kemarin gue sakit, jadi gue harus kemarin istirahat total. Dan akhirnya juga malam minggu ini gue gak ada kerjaan juga. Ya akhirnya gue bikin konten, tapi bukan konten sih, gue cuma pengen ngobrol-ngobrol sama kalian semuanya. Hujan, misalnya gue luar hujan, tadi gue keluar dari Anggur juga hujan. Dan gue mikir ya, orang-orang kayak gue tuh gak punya cewek ya, nggak apa-apa kalau hujan ya. Tapi kalau buat mereka yang punya cewek, mau malam mingguan, mau jalan-jalan, itu kan menurut gue ya, wah ini hujan enak banget. Kalau punya mobil is oke, tapi kalau punya motor doang, bawa motor doang, kasihan juga kan. Mereka harus lepek-lepek kan hujan-hujanan, dan harus kadang harus kalau sebelum hujan mereka kabur di rumahnya masih bisa cancel. Tapi kalau udah jalan hujan, kasihan mereka harus berhenti dulu tempat mana juga. Kalau misalnya yang lucunya, kalau misalnya orang itu punya duit, orang itu akan cowoknya akan masuk ke tempat terdekat untuk dimakan atau berteduh dulu, atau untuk makan minum, beli makanan dan minuman untuk ceweknya atau untuk. Tapi kalau nggak punya, yang cuma jalan-jalan kayak ya di bawah kita banyak lah, kayak orang tahu kan, orang-orang dulu jembatan zaman dulu kan ada, zaman gue dulu ada jembatan cinta. Itu sekitar, kalau yang tahu zaman dulu itu sekitar dulu gue masih pernah gue sering ngabis dulu juga di daerah Buaran. Itu terkenal banget dengan jembatan cinta. Jadi semua cewek cowok, pemuda-pemudi gitu yang nggak punya duit ya cuma nongkrong di sana. Dan akhirnya jembatan itu jadi rame dan banyak orang jualan juga, karena yang mereka berpikir ya, anjing nih anak makin lama makin banyak yang nongkrong pasangan pemuda-pemudi itu kan, pasti butuh apalah, butuh jajan, butuh apa, paling nggak butuh air minum atau. Akhirnya itu jadi rame, itu jadi rame banget dulu tuh, viral banget tuh jembatan cinta itu di Buaran itu. Sampai ada tukang jagung, sampai ada tukang rokok, tukang apapun segala macam. Bagus, nggak ada kos-kosan segala macam, karena itu jembatan kan. Itu udah viral banget kalau misalnya lo tahu zaman dulu itu sekitar tahun 2000 awal atau 2000 berapa, gue juga lupa sih teman. Ya itulah masalah muda-mudi sekarang kan. Buat dari yang muda-muda kan, pasangan muda-mudi sekarang tuh terlalu banyak membuat percintaan yang aneh-aneh. Ini percintaan yang mungkin dicoba dari luar logika mereka. Anak SMA sekarang minta percobaan melakukan semua cinta mereka kayak seorang tua gitu, manggil mama papa atau segala macam itu. Sementara yang tua aja manggilnya masih kayak manggil nama atau manggil apapun. Karena menurut hidup gue gini, semua nama wanita cantik atau nama cowok ganteng dimanapun, kalau udah pacaran, udah mulai melakukan hubungan dengan sama jenis dengan lain jenis ya, pasti namanya cuman bisa nggak jauh dari 10. Sayang, cinta, kasih, atau beb, atau endutku, atau apalah, atau gantengku, atau anjingku, atau monyetku, atau babiku, atau siapapun gitu. Dan itu semuanya flat, kami jadi sama. Yang paling gampang adalah untuk selingkuh, kami panggil nama semuanya sayang. Karena gue bisa ngomong gitu karena apa? Itu banyak yang kuat dengan semua orang yang pernah nyakitin gue, di semua flat karena sayang. Sampai kalau ada kita saling dikit aja dibilang kita sayang, esnya kurang ayang, itu siapa loh? Padahal kita protes, kecepatan ngetik.
Ini tadi mau bahas apa sih? Kok jadi percintaan? Iya, emang kita sekarang sih, zaman sekarang tuh aneh. Yang lebih gue masuk lagi adalah ini kan sekarang udah modern. Lo mau LDR juga hubungan jarak jauh. Sekarang udah dipermudah dengan lo bisa nelpon, dengan WhatsAppan, video callan. Tapi kadang ada beberapa orang yang masih malas aja mempergunakan itu dengan alasannya, ada bapak gua, ada ibu gua, ada ini, ada itu, padahal males, padahal dia lagi di jalan, lagi di luar dengan siapapun kita nggak tahu. Mungkin dia lagi telepon sama orang lain, mungkin dia lagi chatting sama orang lain, dia malas diganggu gitu. Gue paling nggak suka orang selingkuh. Gue paling nggak suka orang selingkuh. Gue tidak hargain orang-orang yang suka selingkuh. Demi Tuhan tuh gue paling gak suka sama orang selingkuh. Karena kenapa menurut gue selingkuh itu ya salah satu hal yang bikin bodoh juga. Karena kenapa? Lu bakal digituin lagi. Lu bakal nanti lu bakal ngalamin seperti juga. Lu selingkuh sekarang, sementara lu gak mau diselingkuhin, lu tapi selingkuhin orang, selingkuhin cowok atau cewek lu. Kalau digituin lu nangis-nangis, kesel, taubat, minta maaf, lu macam gitu. Buat apa? Kalau lu mau jadi baik, jadi baik. Kalau lu gak mau selingkuh atau lu mau punya hubungan yang baik, stop namanya selingkuh. Gue 100% mendukung orang selingkuh. Karena menurut gue, anak pang adalah bukan tukang selingkuh. Real pang artinya semua dihancurin gara-gara wanita. Karena wanita bisa selingkuh dengan 5 cewek bahkan sampai 5 cowok bahkan 10 cowok, sementara anak pang aslinya dia tidak akan bisa seperti itu. Kecuali kalau dia don jual atau dia emang playboy kalau macam. Kalau kita bajingan tapi bukan playboy. Gue bilang sekali lagi, kita bajingan tapi bukan playboy. Bukan apa? Karena betapa kita menghargai seorang wanita seperti ibu kita. Kita harus sanjung-sanjung, kita harus cintai, kita harus kasih dia, bukan untuk dihina, bukan untuk disakiti, tapi untuk disanjung-sanjung, untuk dicintai seumur hidup kita. Itu yang gue percaya namanya percintaan. Dan lucunya sendiri itu sering banget gue alamin. Berapa banyak cewek nyakitin gue, berapa banyak yang cewek yang sayang sama gue tapi banyak yang nyakitin gue. Gue sih gak jadi masalah. Yang gue sadar nanti apa? Karena gue percaya sama pepatah seperti ini. Di balik cowok sukses pasti ada banyak mantan yang menangis. Dengar kalian itu semua para wanita, pasti ada. Jangan pernah nyakiti atau selingkuhin cowok lo yang udah berbuat baik sama lo, setia sama lo, tapi lo cuma nanggapnya sepele, lo tidak memprioritaskan mereka. Lo akan kena karmanya, lo akan menangis di saat dia sukses. Karena lo sudah menyanyiakan kita sebagai kaum Adam. Karena kaum Adam tuh gimana? Kalau udah setia, sayang, jujur, ya udah setia, lurus. Mereka tidak seperti kalian, kaum Hawa, yang kalau berantem gara-gara apapun mereka bisa telepon kaum Adam. Cowok-cowok bisa teleponin. Bahkan mereka bisa bikin status, gak ada yang jemput aku hari ini, aku belum makan. Langsung tuh cowok-cowok masuk, oh kamu belum makan, yuk makan sama aku yuk, kering yuk. Oh kamu mau ngapain, kamu mau kemana, dengan macam yuk sama aku jemput yuk macam. Nah kita yang cowok-cowok, gimana perasaan kita? Tahu kita lagi berantem sama cewek kita, tapi besoknya kita tahu cewek kita jalan sama orang lain, sama cowok lain, dan bahkan kita nggak kenal cowok itu. Gimana perasaannya? Jangan bilang semua cowok tuh sama, bangsat. Apa kabarnya Ibu Kartini bilang? Tidak ada perbedaan cowok sama cewek, semua sama. Berarti kalau cewek-cewek sekarang bisa nyakitin kita juga bisa nyakitin mereka. Minta kesetaraan, minta diperlakukan sama. Tapi kok jadi, ya maaf ya buat cewek-cewek, tapi yang buat cewek-cewek yang setia, gue salut banget. Tapi buat cewek-cewek yang tukang selingkuh atau apapun, ya gue seneng kan. Lu gak usah deket-deket gue deh. Apalagi kalau cewek-cewek tidak memprioritaskan diri kita sebagai cowoknya.
apalagi sebagai suaminya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan yang tidak jelas apapun itu. Kayaknya udah deh, cowok-cowok ingat, masih banyak cewek di dunia ini. Cowok tuh lebih dikit, cewek lebih banyak, tapi gampang. Ingat ya, masih banyak. Dan akhirnya apa? Cewek pasti pengen punya suami untuk jangka panjang. Walaupun mereka nyakitin kita, maafin. Coba pertahankan. Kalau misalnya udah gak kuat, ya udah. Tapi jangan pernah benci, jangan pernah nyalain dia, introspeksi diri lagi semuanya. Kalau emang dia gak cocok, ya udah tinggalin, cari yang lebih baik lagi. Walaupun dia nyakitin kita, ya udah. Kalau dia ninggalin kita, ya udah. Berarti Tuhan atau Allah belum ngasih yang terbaik buat lu. Gue bisa ngomong kayak gini kenapa? Itu yang gue alamin juga. Gue soalnya single parents, gue tinggal, gue sama anak gue tinggal sama istri gue, dan semua sama cewek-cewek gue juga tinggal karena alasan yang, dan gue tahu juga berapa kali juga mereka selingkuhin gue segala macem, dan gue gak pernah balas. Gue karena balas karena apa? Di agama gue diajarin kasih, bukan untuk membalas, untuk menyita dan mengasihi itu. Jadi biarin aja mereka ngomong gitu, ya udah apa-apa. Nanti gue yakin suatu saat gue akan kasih yang terbaik buat diri gue. Begitupun kalian semua cowok-cowok yang udah pernah sakitin. Buat cewek-cewek yang nyakitin kita semua yang macam, kita doain aja. Kita doain terbaik buat mereka. Kita doain mereka jangan menyesal gara-gara mereka ninggalin kita, atau mereka nyakitin kita, atau mereka selingkuhin kita. Kita doain terbaik buat mereka. Karena kenapa? Di mata Tuhan, di mata Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya akan mungkin dan semuanya akan terjadi. Apapun terjadi hari ini, apapun terjadi esok, lusa atau ke depannya, itu semua udah direncanakan sama Tuhan. Dan gue yakin kita akan bahagia. Suatu saat kita akan bahagia. Terus Bang Elektronik bilang buat kalian semuanya, dan aku mengerti semuanya ini dengan kata-kata yang tidak mungkin dan tidak jelas ini, dan doktrin yang tidak jelas ini, gue cuma bilang kita akan bahagia semuanya. Entah kita cowok atau kita cewek, atau entah kita benci atau entah siapapun, kita pasti akan bahagia. Tidak ada yang pernah bahagia di dunia ini kalau kita tidak membuat diri kita sendiri bahagia. Hidup kita sendiri bahagia. Kita harus ciptain semuanya. Kita harus ciptain semuanya. Lagi gue bilang terima kasih. Tolong jangan dianggap omongan gue ini, anggap aja angin berlalu, dan tolong lupakan. Cerna yang baik-baik, hindari yang jauh-jauh yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Kita semua akan sukses dan bahagia.